Ada Maria, ada Marta, ada Lazarus, ada Yudas Iskariot, dan tokoh sentral kita yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini bacaan di mana sudah dekat hari untuk Yesus menggenapi apa yang difirmankan Allah lewat nubuatan para nabi. Betania itu satu daerah atau satu desa yang dicatat dalam Alkitab. Nama aslinya Bethani. Terletak kurang lebih 2 mil atau sekitar 3,2 kilometer di sebelah timur Yerusalem. Disitulah Yesus diurapi oleh seorang perempuan. Siapa yang mengurapinya? Esther. Jangan bilang Marta. Iya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, cerita ini sangat menarik. Sebab cerita ini mau dikabarkan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ada 2 hal penting yang terjadi dalam kehidupan orang percaya yang mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang pertama, tulus. Yang kedua, akan bicara tentang munafik. Siapa yang tulus? Yang tulus adalah perempuan yang menyeka kaki Yesus dengan minyak yang mahal. Yang munafik, Yudas Iskariot. Kenapa dia munafik? Tahu dari mana kalau Yudas itu munafik? Sebab bacaan Alkitab kita mengatakan dia sebenarnya tidak berpikir tentang orang miskin. Dia mengatasnamakan orang miskin. Sebab menurut Yudas, minyak itu terlalu mahal. Setengah kati itu kira-kira berapa banyak itu? Kalau kita bawa ke liter. Setengah kati itu sama dengan setengah liter. Harga setengah kati itu 300, kurang lebih 300 dinar. Dan upah seorang pekerja adalah 1 dinar setiap hari. Bapak Ibu coba kita bayangkan, Maria dia bekerja kurang lebih 4 tahun. 4 tahun untuk mengumpulkan 300 dinar. Lalu 300 dinar itu dipakai untuk membeli minyak narwastu yang sangat mahal. Lalu dia menyeka kaki Tuhan Yesus dengan minyak itu sampai habis. Tapi di sisi lain ada Yudas yang melihat bahwa Maria melakukan pemborosan. Seandainya uang itu dipakai untuk orang miskin, maka pasti banyak orang miskin yang tertolong. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, 4 tahun Maria mengumpulkan uang untuk membeli minyak dan dia persembahkan bagi Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Kita suka siapa untuk Tuhan? 4 tahun seorang perempuan mengumpulkan uangnya, upahnya hanya untuk melayani Yesus, mempersembahkan seluruhnya untuk Yesus. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita tidak. Sabar dulu, saya belum, nanti dulu, tunggu dulu, sabar dulu. Seandainya kesempatan yang dilihat oleh Maria untuk melayani Yesus, sebab sudah dekat waktunya, Yesus tidak akan bersama-sama dengan dia. Lalu kita bilang nanti dulu, kapan?
Tuhan sudah tidak ada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketulusan Maria mau mengingatkan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Sebab Bapak Ibu Saudara dan saya sudah ditebus oleh Yesus. Tugas saudara dan saya adalah mempersembahkan seluruh hidup ini hanya untuk Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus hadir pada saat itu di jamuan makan. Mungkin latar belakang Maria melayani Yesus dengan mempersembahkan semua gaji selama 4 tahun untuk meminyaki kaki Yesus dengan minyak itu didasari karena saudaranya Lazarus telah dibangkitkan dari kematian. Dia mempersembahkan seluruh hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan saudara dan saya? Dan bagaimana kita melihat apa yang dikatakan Alkitab tentang Yudas Iskariot? Bukankah di antara kita, banyak di antara kita yang adalah orang Kristen yang mengaku percaya, bersikap sama seperti Yudas Iskariot? Kita melihat orientasi kita bagaimana untuk uang. Uang dan uang, raja dunia itu. Lalu hati kita melekat pada uang. Dan Tuhan kita adalah uang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Yesus kembali ke Betania, diceritakan, digambarkan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, tinggal sesaat lagi Yesus akan mengalami penggenapan janji Tuhan seperti yang dinubuatkan oleh para nabi. Cerita ini mau mengingatkan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ada 2 tokoh yang ditampilkan bagi kita. Yang pertama Maria, yang mempunyai ketulusan untuk melayani Tuhan tanpa memperhitungkan untung dan rugi. Di sisi lain ada Yudas yang memperhitungkan untung dan rugi dalam sikap yang munafik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita baca, kita akan temukan beberapa hal yang penting. Kalau kita mau main hitung-hitung dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 8, maka kita akan melihat bagaimana cara Maria menyeka kaki Yesus. Dia tidak menunggu kesempatan itu lewat, tapi dia menjemput kesempatan itu untuk melayani Tuhan. Tunduk, merendahkan diri sampai dekat tanah. Kaki itu dekat dengan tanah. Dia tunduk dan dia melayani Yesus. Kita mungkin jarang melihat perempuan yang botak. Kalau perempuan yang botak di Papua, itu berarti tanda perkabungan. Kalau di bagian selatan yang saya tahu, ketika ada orang yang meninggal, keluarga yang meninggal, semua rambutnya dicukur. Bahkan ketika dia bernasar dengan orang itu, lalu orang itu mati, ada jari yang dipotong. Tapi kalau di sini saya jarang melihat seorang wanita itu botak. Sebab rambut itu adalah mahkota. Bapak Ibu bayangkan, mahkota dipakai oleh Maria untuk menyeka kaki Yesus, menundukkan kepalanya dan melayani Yesus. Lalu kalau pertanyaan itu dibalik untuk kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, ketemu siapa? Ketemu berteriak untuk Tuhan terus. Lalu kapan kita bisa menyediakan waktu untuk Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Itu yang ditampilkan oleh seorang Maria sebagai contoh bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Apapun, setinggi apapun jabatan kita, kuasa kita, Maria mengajak kita untuk menundukkan kepala, merendahkan diri. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Maria tidak pernah berhitung untuk melayani Tuhan. Semua yang dia miliki dia kasih untuk Tuhan, bahkan dia tunduk. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita renungkan sedikit hal tentang Maria. Apa yang terjadi dengan Maria, atau ada apa dengan Maria? Mengapa dia mau dan rela untuk semua yang dia miliki dia kasih untuk Tuhan dan menyeka kaki Tuhan Yesus? Kalau kita lihat pasal sebelumnya, pasal 11, tepat sebelum perikop hari ini, maka kita akan bisa untuk menyadari betul bahwa yang tadi saya katakan, dia melakukannya karena dia ingat betapa besarnya kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi keluarganya. Saudaranya diselamatkan. Pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh Maria dan keluarganya yang mendasari dia untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kalau banding dengan kita, sampai dengan hari ini, kalau kita hitung sudah berapa banyak berkat yang kita nikmati, berkat yang diberikan Tuhan bagi kita. Kalau sampai hari ini kita masih ada, sudah berapa banyak. Maria tidak memperhitungkan semua. Dia memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Apalah arti minyak yang mahal yang diperoleh dengan kerja keras selama 4 tahun bila dibanding dengan saudaranya yang diselamatkan. Apa artinya kita hidup sampai dengan saat ini? Ketika Tuhan memelihara hari-hari kehidupan kita, lalu kita tidak memberi diri untuk melayani Tuhan. Apa artinya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang kedua yang mau disampaikan bagi saudara dan saya adalah masalah kesempatan yang tadi sudah saya katakan. Maria melihat bahwa inilah kesempatannya untuk melayani Tuhan, dan dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu di jemaat kita sebelum pencalonan penatua dan diaken, saya pernah duduk dengan seorang umat, lalu saya bertanya, kalau dalam pencalonan penatua dan diaken nama Bapak dicalonkan, atau dengan kata lain kesempatan diberikan kepada Bapak untuk melayani Tuhan, Bapak bersedia atau tidak? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Bapak tersebut menyampaikan argumennya, saya cuma katakan seperti yang pernah saya katakan dalam pengembalaan di pengurus wadah-wadah kategorial. Waktu Tuhan itu dia berjalan garis lurus, tidak akan pernah kembali. Dan puji Tuhan, ketika pencalonan, umat itu bersedia. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan,
Maria melihat kesempatan itu untuk melayani Tuhan. Kalau Yudas melihat itu kesempatan dalam kesempitan untuk menggunakan 300 dinar itu, selain membantu orang miskin, akan masuk di kantong. Tuhan memberikan kesempatan kepada saudara dan saya untuk mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan bagi saudara dan saya setiap waktu menyampaikan syukur kita kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita semua, termasuk saya, saudara dan saya, sering memberi yang sedikit bagi Tuhan. Betul? Betul. Iya toh? Kenapa? Mau ke gereja kita sudah siapkan 5.000 paling banyak. Kalau dulu waktu 2000 belum ada, patimura banyak di gereja. Kita memberi yang terkecil bagi Tuhan dari sisa-sisa kita. Maria di satu sisi mau menegur kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. 4 tahun dia kasih utuh untuk Tuhan. Kita angkat separuh dulu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, syaratnya cuma satu, supaya kita tidak begini, tapi kita bisa begini, memberkati. Kita bisa menjadi pemberi berkat, bisa menjadi penyalur berkat. Syaratnya cuma satu, berilah dirimu untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dimanapun dan kapanpun. Berikan diri untuk melayani Tuhan seperti Maria, sebab kesempatan itu tidak akan pernah datang untuk kali yang kedua. Hal yang berikut Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, William Barclay, dia pernah menuliskan dalam sebuah artikel, cinta itu bukan cinta kalau sudah memperhitungkan harga. Cinta itu memberi apa yang ada di dalam dirinya, dan satu-satunya penyesalan adalah ia tidak punya lebih banyak lagi untuk diberikan. Jadi cinta itu bukan cinta kalau memperhitungkan segala sesuatu. Adakah di antara suami istri, orang tua dan anak-anak yang memperhitungkan segala sesuatu? Sukasi untuk mai tua tapi masih hitung. Sukasi untuk pai tua tapi masih hitung. Ada? Begitupun cinta kita dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah memperhitungkan itu, tapi kita yang selalu memperhitungkan itu. Kita ke gereja, kita sangat gelisah. Sebab di rumah ini kita makan apa sabantar. Orang supi piknik atau belum pi piknik. Ini waktu istirahat karena saya suka kerja capek. Pikiran kita bukan tentang Tuhan, tapi tentang dunia yang kita jalani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau hari ini dalam Minggu Sengsara Tuhan yang ke-6, saudara dan saya diingatkan untuk melayani Yesus dengan sepenuh hati, seperti bacaan kita. Mengasihi Yesus dengan sepenuh hati, dengan cinta kita tanpa memperhitungkan. Jadi kalau orang cinta, ada yang pacaran di sini kah? Yang pacaran itu satu hari tidak baku dapat, rasa-rasa mau gila saja. Ada baru baku dapat nih, pulang jari main lagi. Iya toh? Semua tidur nih, masih main. Padahal baru baku dapat sore, ada baru baku dapat malam. Mau tidur masih baku chat. Pernahkah kita punya kerinduan seperti itu dengan Tuhan? Tidak.
Coba Bapak Ibu buka Bapak Ibu Alkitab, lihat bersih kah kotor? Kalau yang bersih berarti saya bisa jamin bahwa jarang Alkitab itu dibaca. Tapi kalau kotor, pasti Alkitab itu sering dibaca. Kita pernah tidak menjadi orang-orang yang gelisah kalau tidak pergi ibadah? Ya? 1 minggu tidak pergi ibadah, gelisah tidak? Sama dengan orang yang punya cinta terhadap Tuhan. Kalau kita cinta kepada Yesus, maka mestinya hidup kita segala sesuatu, apa-apa sedikit, mau tidur ingat Yesus, mau makan ingat Yesus, dimanapun ingat Yesus, menjadi orang yang merindukan Tuhan. Tapi kita bagaimana? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pandangan Yesus mau mengingatkan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa Yesus memberikan respon yang positif terhadap 2 hal, tentang ketulusan dan kemunafikan. Yesus hanya menegur dengan bahasa yang sederhana. Orang miskin ada padamu, sebentar lagi saya tidak ada pada kamu. Artinya apa? Artinya Yesus mau bilang, kalau saya tidak ada, maka layanilah orang-orang miskin. Kalau bicara sampai di sini Bapak Ibu, saya sering tidak sependapat dengan gereja. Kenapa? Di gereja itu kapan kita melakukan aksi diakonia? Diakonia kita hanya lakukan di jemaat itu 1 kali dalam 1 tahun, yaitu pada tanggal 28 Desember. Kita hanya memberikan kepada para duda janda, anak-anak yatim 1 tahun 1 kali. Itu besar di atas goyang kepala, uang banyak-banyak bikin apa? Kita lupa tugas dan tanggung jawab kita harus melayani. Kita melayani yang mana? Apakah dengan hanya memberitakan firman? Tidak. Dalam perbuatan kita pun kita harus melihat orang yang ada di sekitar kita, sebab Tuhan kita adalah mereka. Bagaimana kita bilang kita melayani Tuhan? Bagaimana kita bilang kita cinta Tuhan, sementara saudara kita, istri kita, suami kita, keluarga kita, tetangga kita, kita baku maki dengan orang ramai? Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara kita itu adalah Tuhan kita. Bagaimana kita bisa melayani mereka? Kalau mereka susah, kita tutup mata. Mereka berteriak minta tolong pulang dulu, besok baru nanti datang. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Berapa banyak bagian Alkitab yang mengkritik kehidupan orang percaya, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus mau bilang lewat firman Tuhan saat ini, lewat sikap Maria, mau melayani Tuhan itu harus dengan sepenuh hati, tanpa ada paksaan. Sebab kalau dengan paksaan, maka itu akan menjadi beban. Kita anggap itu beban, terlalu berat untuk kita pikul. Tapi melayani Tuhan itu adalah sebuah kesempatan, sebuah anugerah. Jangan pernah sia-siakan itu. Dimulai dari mana? Dimulai dari kehidupan pribadi kita. Kalau seorang dalam rumah tangga sudah bisa melayani dirinya, mencintai Tuhan, maka dia pasti akan mencintai keluarga. Amin. Kalau orang yang tidak mencintai Tuhan, dia tidak akan pernah mencintai keluarganya. Dimulai dari kehidupan rumah tangga, keluarga. Bapak pergi kerja, mama doa di rumah. Anak-anak pergi sekolah, mama doa di rumah, sebab mama itu orang bilang tiang doa. Sehebat-hebatnya seorang lelaki, ada seorang wanita yang setia berdoa kemanapun dia pergi. Jadi bapak-bapak kalau berjalan, jangan tengok kiri, tengok kanan. Sebab kita bilang kalau mata mau berdosa, cungkil mata itu. Tangan mau berdosa, potong tanganmu. Sebab di rumah ada istri yang selalu berdoa untuk kita. Di rumah ada anak-anak yang berdoa untuk kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan ini mau menggugah kehidupan saudara dan saya, bahwa saat ini kita harus memberikan diri sepenuhnya untuk Tuhan Allah.
Banyak kalau kita baca, kita dengar di media sosial, waktu Tuhan itu tinggal sedikit. Penggenapan sudah dilaksanakan. Masa penyaringan itu saat ini. Jadi kapan? Kita tunggu sampai dunia ini berakhir baru kita mau berbalik, terlambat. Jangan sampai yang biasa saya bilang, sampai di sana baru kita berteriak, Tuhan, Tuhan, kasihani saya, terlambat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apapun persoalan kita, apapun masalah kita, kita harus berkeyakinan seperti Maria. Kesempatan untuk melayani Tuhan, mempersembahkan seluruh hidupnya. Maka kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, apa yang akan Tuhan buat dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Orang berdoa, jangan kita minta hari ini lalu kita yakin kita dapat hari ini, belum tentu. Berdoa dengan tidak berkeputusan. Artinya berdoa terus. Jangan meminta kehendak kita untuk Allah laksanakan, tapi mintalah kehendak Allah untuk dilaksanakan bagi kita. Banyak orang Kristen termasuk saudara dan saya salah berdoa. Karena kita berdoa untuk memenuhi hawa nafsu kita. Tuhan, kasih saya jodoh yang cantik. Tuhan, kasih saya pekerjaan yang memadai, punya upah yang besar. Kita salah berdoa. Kita berdoa, minta. Pernah saya bilang di atas mimbar ini, ada doa itu dalam kapasitas kita sebagai seorang hamba, tapi ada doa dalam kapasitas kita sebagai seorang anak. Kalau Tuhan dan hamba, kita berdoa dalam kapasitas sebagai seorang hamba, syaratnya apa? Hamba yang baik akan disenangi oleh tuannya. Pekerja yang baik akan diberikan bonus. Tapi kalau pekerja itu tidak taat, tidak setia, bagaimana? Mau naik gaji? Tidak bisa. Tanda ingat, lebih per lebih bikin pelanggaran, leher putus, lepu. Tapi kalau hamba yang taat, hamba yang setia, maka minta saja, Tuhan akan beri. Kalau berdoa dalam kapasitas sebagai seorang anak, anak yang terhilang, masih ingat kemarin Bapak Ibu? Anak yang kembali pulang setelah hilang, menghabiskan seluruh harta orang tuanya, kembali. Ada sukacita besar di rumah bapaknya, bahkan di sorga, kalau seorang itu dia bertobat. Tapi bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kita mau menyelamatkan orang lain, menolong orang lain, kalau kehadiran kita bukan membawa damai, tapi kehadiran kita membawa masalah? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lewat terang kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 dengan tema jalan salib adalah jalan ketaatan, mau mengingatkan saudara dan saya, sengsara apapun, sesulit apapun, taat kepada Tuhan. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, seberat apapun pergumulan kita, Tuhan minta taat dan percaya Tuhan. Iya toh? Sebab tidak selai rambut pun ia akan jatuh dari tubuh kita kalau tanpa izin Tuhan. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan kita ada dalam kuasa Tuhan, ada dalam pengawasan Tuhan. Jalan ke kanan, jalan ke kiri, jalan ke bawah, jalan ke atas, Tuhan tahu. Jadi yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita adalah tetap taat dalam doa, dalam kehidupan berbuat baik, dalam kehidupan melayani dengan segenap hati, dalam kehidupan mengasihi dengan segenap hati, tetap taat. Belajar. Kita diajak untuk belajar mengucap syukur dalam segala hal, bukan saja pada saat-saat senang, tapi juga dalam saat-saat susah.
Seperti peristiwa bacaan 11 yang mengingatkan kita bahwa Lazarus dibangkitkan dari kematian. Kalau kita percaya, kalau kita menyerahkan untuk Tuhan, maka sekalipun kita mati akan dibangkitkan oleh Tuhan Allah. Tapi sekarang ada tidak Bapak Ibu? Sekarang ada tidak orang yang mati lalu disembuhkan? Kita mau dapat cerita itu susah, mau dapat kesaksian tentang itu susah. Yang sekarang lagi-lagi top Pastor Andi, iya toh? Hanya dengan menyentuh orang itu sembuh. Nah sekarang bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya? Apa yang membatasi kita untuk menerima anugerah Allah itu, untuk menerima berkat itu? Hidup kita yang kita belum buka untuk Tuhan, hati kita yang masih tertutup. Mau melayani Tuhan masih dengan setengah-setengah. Sabar dulu, masih ingat keluarga di rumah, masih ingat waktu, masih ingat pekerjaan. Segala macam hal menjadi alasan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mungkin pernah cerita tahun lalu, seorang orang tua yang semasa hidupnya dia selalu bilang untuk saya, pendeta, kalau masuk minggu sengsara itu, aduh saya pun susah apa, tidak ada orang yang datang urut, saya tidak bisa melayani orang, susah sekali. Saya bilang untuk orang tua itu, soal almarhumah, nenek tidak usah pikir susah, nikmati hidup ini, apa yang Tuhan kasih itu pakai. Yang penting nenek ingat, yang Tuhan punya jangan coba-coba ambil, nanti selalu tidak cukup. Bapak Ibu, pengalaman itu terjadi. Kalau kita ambil apa yang menjadi milik Tuhan, percaya, belum habis bulan tidak ada uang, belum habis bulan sudah tidak ada apa-apa di rumah, belum habis bulan kita ambil kasbon, kita pinjam sana pinjam sini. Karena kenapa? Kita ambil apa yang menjadi milik Tuhan. Karena kita lupa. Tuhan bilang, bawa persembahan persepuluhanmu ke rumah perbendaharaanku, supaya ada persediaan bagiku di rumahku. Dan ujilah aku, apakah aku tidak akan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Jadi Tuhan bilang, angkat Tuhan punya dolar, lalu tes Tuhan sudah, coba sudah. Kata Tuhan kasih berlimpah ke tidak. Kemarin saya bilang kalau gaji itu 2,5 juta dapat 2,5 juta, tapi berkat itu lebih dari 2,5 juta. Tuhan cuma bilang, laksanakan apa yang menjadi tugasmu. Dan hari ini firman Tuhan juga mau mengingatkan saudara dan saya, kalau melayani Tuhan, kalau mengasihi Tuhan, kalau cinta Tuhan, maka lakukanlah dengan sepenuh hati untuk Tuhan. Jangan pernah memperhitungkan untung dan rugi. Sehingga apa? Hidup kita selalu diberkati. Di minggu sengsara Tuhan Yesus yang ke-6, kita terus diingatkan untuk memberikan diri bagi Tuhan. Tinggalkan kehidupan kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang hidup dalam dosa. Kita kasih tinggal dia. Memang tidak mudah seperti kita membalik telapak tangan. Orang tua-tua bilang, ketemu pemuka ini macam ini di dalam gereja ini, biar Bu Jersey suka si lampu 2 lah, tapi kalau saya pun warna porna ini akan hitam-hitam saja. Tapi kelakuan watak itu bisa berubah. Tidak ada yang tidak mungkin. Mulai dari mana? Mulailah dari diri sendiri. Terbukalah untuk Tuhan, berikan ruang untuk Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.